Karena semua hal yang kita inginkan untuk sosok yang bisa mimpin Jakarta itu ada di Pak Anies semua. Masih ada beberapa pejabat-pejabat di tingkatan DKI itu masih kena kasus korupsi. Dan kedua adalah bagaimana sistem rekrutmennya. Nggak diusir atau melakukan kekerasan-kekerasan kepada pendemo untuk kritik itu kan enggak. Mendeklarasikan Pak Anies itu kenapa Bang? Sangat buru-buru sekali gitu. Ditanyakan ke Nasdem dong. Dari 5 tahun Pak Anies memimpin, sebutkan satu aja kebijakan dia yang dia lakukan yang terindikasi sebagai radikalisme dan intoleransiisme. Kita lihat ke depan ya, apakah beliau akan mencabut UU ITE. Dan gue yakin beliau itu adalah orang yang fokus berperan, bukan baperan. Halo, selamat datang di Diatox. Diatox ini merupakan program dari Dialek. Saat ini kita lagi ngebahas soal isu-isu soal kepemimpinan nasional yang nanti akan berkonsentrasi di pemilu 2024. Nah, sekarang nih udah ada Bang Sami. Siap. Kabar Bang Sami? Baik. Thank you udah mau datang ke Diatox. Sama-sama, makasih udah diundang. Iya, jadi Bang Sami ini adalah seorang relawan Bang ya? Siap. Sebetulnya relawan, aktivis atau apa sih Bang biasanya kayak gitu? Apa aja Bu? Apa aja ya? Cuman tapi katanya Koki sih relawan ya? Iya, iya. Relawan Jakarta Maju Bersama. Siap. Nah itu bisa cerita nggak Bang, relawan Jakarta Maju Bersama itu tuh emang spesifik untuk hanya mengorganize atau jadi timnya di Jakarta atau gimana tuh Bang? Fokusnya tuh apa Bang? Iya, Relawan Jakarta Bersama itu lahir pada saat tahun 2016. Kita memang melihat sekumpulan anak muda yang pengen ngedorong orang-orang baik untuk bisa mimpin Jakarta. Jadi memang isinya anak-anak Jakarta sebagian besar. Ada juga di luar Jakarta yang Jabodetabek karena memang merasa punya dampak dari apa-apa yang di Jakarta. Akhirnya kita bentuk untuk bisa fokus pada gerakan politik dan sosial karena masih belum banyak pada saat itu anak muda yang bergerak di gerakan politik. Sampai akhirnya kita mendukung Pak Anies Baswedan dan namanya juga memang kebetulan sama visinya beliau, Jakarta Maju Bersama. Makanya sekarang juga lahir kolaborasi kan, karena harus maju bersama, semuanya harus ikut campur. Nah, akhirnya setelah itu begitu Pak Anies menang, kita menjadi yayasan yang memang fokus untuk mendorong teman-teman yang punya inisiasi positif di daerah-daerah, di RT RW untuk bisa kita dorong, untuk bisa kita berikan pendampingan dan hal-hal yang bisa mendorong mereka lebih positif lagi dalam bergerak bagi Jakarta gitu. Tapi sebenarnya Jakarta Maju Bersama ini yang membedakan itu Bang, spesial yang membedakan dari beberapa relawan-relawan anak muda yang emang sudah lama bergerak ya di dunia politik tuh apa gitu Bang? Maksudnya apakah ada spesifik isu khusus yang emang diperjuangkan gitu? Iya. Let's say dulu kan kita pernah dengar yang namanya teman Ahok. Ya kan? Terus ada juga remaja, relawan muda Jakarta dulu juga kan mendukung Pak Jokowi Ahok. Ya memang kalau teman Ahok sekarang kita udah nggak pernah dengar lagi. Kalau remaja kan dulu ada, mungkin juga sekarang masih ada, tapi saya belum tahu aktivitasnya. Tapi kalau memang Jakarta Bersama ini akan terus lanjut, bahkan sampai detik ini kita masih terus malah lebih kuat, udah berbentuk yayasan, punya badan sendiri, dan ke depan juga kita akan terus melakukan regenerasi untuk teman-teman. Jadi memang fokusnya kita pengen melakukan pendidikan politik sih. Pendidikan politik Jakarta. berarti ya? Sama, dan sosial juga kan. Nah, tapi sekarang goals besarnya dari pendidikan politik ini kan sangat dinamis nih Bang. Pendidikan politik, apa nih yang pengen di goals? Mesti apakah anak muda harus melek politikahnya, atau kok anak muda bisa partisipasi sampai ke rumusan kebijakannya kah, atau gimana? Ada nggak yang emang? Kalau sampai saat ini kita kemarin dari 5 tahun kebelakang itu kita fokus ke anak muda ambil peran dalam mengurusin Jakarta di bidang hal-hal yang terkait dengan politiknya, baik itu nanti kaitannya dengan DPRD maupun dengan legislatif maupun eksekutifnya maupun di provinsinya. Nah, teman-teman itu banyak yang mengkritisi juga, mendukung juga, dan membantu mensupport apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Ke depan kita rencana pengen bikin yang namanya kelas negarawan muda. Kelas negarawan muda itu semacam kayak kita pengen mencetak anak-anak SMA di Jakarta untuk bisa memahami apa itu fungsi legislasi, apa itu fungsi eksekutif yang ada di Jakarta. Karena itu hal-hal yang seperti itu masih belum banyak diketahui sama anak, bahkan anak SMA sekalipun gitu. Nah, tadi berarti itu kan soal pendidikan politiknya nih Bang ya. Kenapa memutuskan untuk sikapnya itu lebih mendukung Pak Anies gitu Bang? Masuk langsung deh ya ke Pak Anies.
Berarti dari 2016 udah emang dibentuknya ini emang sebagai sebagai relawan yang emang ingin support Pak Anies, atau kok emang sebelumnya itu didasari dengan wah gue anak muda harus berkumpul, harus melek politik nih. Sebenarnya dari mana dulu awalnya? Sebenarnya dari perkumpulan 1-2 orang yang memang pengen fokus di Jakarta pada saat itu, para peduli sama Jakarta, dan kebetulan pada saat itu anak-anak berkumpul itu sepakat untuk bisa mendukung Pak Anies pada saat 2016-17 dan akhirnya ikut pilkada di DKI Jakarta. Awalnya dari situ sih, dan akhirnya ya ke depan mudah-mudahan bisa tetap konsisten ngurusin Jakarta sih. Walaupun nanti Pak Aniesnya sendiri sudah nggak di Jakarta, tapi mudah-mudahan bisa konsisten tetap ke depan gitu. Nah, nilainya apa Bang yang pengen jadi ketertarikan relawan ini, Abang dan teman-teman bikin ini, kenapa harus support Pak Anies tuh? Value-nya tuh gini, kita sebenarnya pada saat itu nggak punya alasan untuk nggak dukung Pak Anies, karena semua hal yang kita inginkan untuk sosok yang bisa mimpin Jakarta itu ada di Pak Anies semua. Beliau itu orang yang secara pemahaman tentang sistem manajemen leadership-nya dia punya, terus juga integritasnya bisa diandalkan, dan juga beliau itu orang yang humble dan bisa turun ke bawah. Nggak semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan dia juga orang yang memang concern terhadap pendidikan. Karena kita memahami kenapa kita memutuskan untuk bisa ada di bidang politik dan sosial, terutama juga di pendidikan. Karena pendidikanlah menjadi sumber permasalahan Indonesia ke depan yang memang harus segera jadi prioritas untuk diperbaiki. Makanya kita sekarang juga punya teman-teman ada di Jakarta itu namanya Bali Buku, merubah pos Hansip menjadi tempat aktivitas anak-anak di lingkungan RT RW. Ini programnya Jakarta bersama. Iya, jadi awalnya dari yang tadi saya bilang bahwa ada banyak inisiasi teman-teman muda di Jakarta itu sebenarnya perlu diangkat lagi. Perlu didorong lagi, dibantu, disupport untuk bisa dihubungkan ke jaringan-jaringan yang bisa mensupport hal tersebut. Dan akhirnya sekarang Bali Buku alhamdulillah udah mau punya 11 titik, 11 lokasi. Udah tersebar di beberapa lokasi. Jadi sekarang udah punya 11 titik dan akhirnya kita dorong terus. Bahkan di Taman Literasi yang baru tuh, di Christian Marta Tiahao, insya Allah Bali Buku akan berkontribusi juga di sana. Karena memang tujuannya itu, pendidikan salah satunya. Dan gak hanya itu, ada beberapa juga kegiatan-kegiatan yang lainnya anak-anak muda yang banyak ada di Jakarta, terutama dari Karang Taruna juga yang memang kita sering kolaborasi bareng sih. Gitu. Nah, tadi ngomongin berarti memang fokusnya di pendidikan ya Bang. Cuman kan permasalahannya sekarang adalah di Jakarta sendiri, khususnya misalnya di pesisir lah, yang kita tahu gitu ya, di pulau-pulau Pulau Seribu, itu kan akses pendidikan itu kan masih sangat minim lah ya. Apa sebenarnya program yang dijalankan sama Anies soal pendidikan? Oke, kalau di kota-kota besar oke lah udah running well gitu misalnya ya. KJP misalnya udah running well gitu. Cuman kan masalahnya di pesisir nih kan masih banyak juga nih anak-anak sekolah, dan kebetulan kayak teman-teman gue juga beberapa yang di pesisir ya mereka akhirnya larinya ke daratan juga gitu untuk sekolah gitu. Nah, sebenarnya udah apa sih yang dibuat sama Pak Anies untuk pendidikan khususnya pesisir ya? Iya. Kalau bicara masalah Pulau Seribu, pendidikan di Pulau Seribu, teman-teman ya kita juga pernah kolaborasi sama namanya Jejak Seribu. Jejak Seribu itu adalah suatu gerakan anak-anak muda di Kepulauan Seribu yang pengen juga fokus ke pendidikan dan sosial juga. Beberapa kali kita di sana, dan akhirnya pada saat zaman Pak Anies waktu itu dia punya janji pada saat itu untuk bikin yang namanya sekolah pariwisata. Karena banyak di sana teman-teman anak-anak SMA di Pulau Seribu yang begitu lulus bingung mau kemana. Padahal core bisnis yang bisa diandalkan di Pulau Seribu adalah pariwisata. Sekarang dibuat di sana sekolahnya mewah, keren banget, bisa di searching coba. Udah jadi. Tahun gue lupa tahunnya, sekitar 2019 atau 2020. Gue lupa nama SMK, tapi SMK Negeri Jakarta. Dia fokus ke pariwisata, dan di situ akhirnya anak-anak di Pulauan Seribu sekolahnya di sana untuk SMA-nya. Kalau untuk SD SMP di beberapa pulau memang kan sudah ada. Yang terjadi apa? Jadi akhirnya dampaknya kepada anak-anak yang punya pengalaman dan punya pendidikan yang lebih mumpuni lagi tentang pariwisata dan potensi yang ada di Jakarta di Pulauan Seribu khususnya. Jadi fokusnya pendidikannya udah salah satu programnya adalah itu. Itu untuk yang Pulauan Seribu. Nah, kalau untuk pendidikan secara keseluruhan, sebenarnya ada pendidikan yang terobosan sangat mendasar sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, kemarin kita banyak kisruh tentang PPDB. PPDB. Banyak orang-orang yang akhirnya protes dan lain-lain.
Itu sebenarnya keputusan yang sangat berani menurut gue yang diambil sama Pak Anies untuk bisa merubah konsep sekolah di Jakarta yang tadinya kalau lo di Jakarta kan? Iya, Jakarta. Tahu dong SMA 8. Tahu. Tahu dong SMA 70. Iya. Isinya apa? Yang the best lah pokoknya. Nah. Ya. Anak-anak pinter ya kan. Dan sebagian strata ekonominya apa? Ya atas. Atas dong. Betul. Padahal sekolah negeri itu untuk anak Yang seharusnya disubsidi harusnya negara. disubsidi segala negara dong, macam ya. gratis, ya nggak? Gratis, betul. Dan seharusnya anak-anak orang yang strata atas itu harusnya bisa masuk ke sekolah swasta dong. Iya. Berikan kesempatan untuk anak yang pendidikan yang strata ekonominya rendah, ya kan? Dan keputusan Pak Anies untuk bisa merubah program sistem penerimaan PPDB itu akhirnya berdampak luas. Sekarang lo bisa lihat anak-anak SMA 8 yang isinya stratanya strata ekonomi di bawah, anak 70, nggak kayak dulu lagi. Bahwa yang diambil bukan dari ilmu, dari nilainya, Pak. Kita berhenti untuk bisa bicara masalah dalam pendidikan itu masalah nilai, tapi masalah kesempatan. Nilai yang dia mau dorong ke depan memang keadilan sosial di Jakarta ini sekarang kemarin itu udah banyak hilang, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak yang nggak punya nilai tinggi nggak bisa sekolah, menikmati fasilitas negara yang negara bayar setiap tahunnya gitu. Akhirnya dia harus masuk ke sekolah swasta, which itu harus bayar. Yes. Walaupun memang secara orang kaya bilang itu murah, tapi bagi mereka itu kan lumayan juga. Nah, hal-hal kayak gitu yang mendasar yang sekarang udah dirubah. Sebenarnya tapi permasalahan kalau gue ngeliatnya Bang, permasalahannya adalah bukan di soal akses dapat pendidikan, tapi bagaimana seluruh nih penyetaraan mutu kualitas sekolahnya, mulai dari guru, fasilitas segala macam itu merata. Nah, kenapa akhirnya sekarang itu gue nggak tahu ya, bisa dikatakan masih belum merata gitu Bang, mutu dari gurunya, dari fasilitasnya, itu kan menjadi problem juga kan, kenapa akhirnya ada beberapa anak ya, gue mungkin sekolah itu aja karena sekolah itu bagus gurunya, dibandingin, padahal sama-sama negeri nih sebenarnya nih, sama-sama subsidi, sama-sama negeri, cuman tetap aja masih ada kelas A bikin, nah itu kan harusnya kan pemerataan itu kan yang harus didorong kayak gitu. Hal itu juga sebenarnya udah dilakukan, caranya gimana? Kepala sekolah SMA yang selama ini dianggap unggulan, ditaruh di sekolah yang dia dianggap belum unggul. Itu dijalankan? Itu dijalankan sekarang itu. Jadi mereka yang punya kemampuan untuk merubah situasi sekolah atau mempertahankan kebaikan sekolah di salah satunya, itu dirubah ke sekolah yang memang perlu diangkat lagi. Nah, jadi memang fungsinya apa, resiko jadi kepala sekolah sekarang kan gitu. Kan makanya kalau dulu sering dengar kan, sekolah guru-guru itu rumah jauh-jauh dari sekolah. Karena memang ya itu kita sebar. Gitu. Jadi kalau pemerataan mudah-mudahan dengan itu ada. Tapi yang paling mendasar, yang paling penting adalah itu, keadilan sosial. Bahwa anak-anak yang stratanya ekonominya rendah saat ini kurang bisa menikmati fasilitas negara. Malah orang-orang yang ekonominya kuat malah banyak menikmati itu gitu. Itu yang sekarang mau dirubah. Itu udah pendidikan. Sudah dirubah. Tapi kalau misalnya gini Bang, kalau gua tanya nih, 3 program Pak Anies deh yang untuk anak muda yang menurut lu tuh wah ini nggak bisa diimplementasikan. Satu misalnya Pak Anies ingin menuju RI 1 misalnya itu, bisa nih diimplementasikan di seluruh daerah dan menurut gue bakalan running well buat anak muda gitu. Programnya apa Bang kira-kira? Kalau diimplementasikan di seluruh daerah nanti dulu deh. Tapi gue coba refleksi dulu ke belakang apa yang sudah beliau lakukan di Jakarta untuk anak muda. Yang pertama dari sisi pendidikan. Pendidikan untuk anak-anak sekolah sekarang KJMU kita udah buat Pak. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Jadi anak-anak, dan itu nilainya gede banget. Per semester tuh bisa 8 juta, 7 juta untuk per semester untuk anak-anak di Jakarta. Dan itu bisa dinikmatin di banyak universitas di Indonesia, bukan cuma di Jakarta doang. Lu mau kuliah di Padang, lu mau kuliah di Jogja itu bisa. Dengan syarat KTP Jakarta, KTP asli. Selama nama lo ada di KTP Jakarta, lo bisa nikmatin itu. Itu perlu ada tes atau apa itu? No. Selama lo memang anak yang membutuhkan, lo punya surat keterangan tidak mampu dan lain-lain dan syarat lainnya itu, lo bisa nikmatin. Dan itu jumlahnya nambah terus. Itu yang memang Pak Anies. Berapa Bang? Per tahunnya berapa jumlahnya? Gue lupa pasti ribuan. Gue lupa angka pasti, tapi itu banyak banget, sekitar ribuan. Dan itu udah banyak yang, kan sekarang udah ada komunitas alumninya KJMU gitu. Orangnya pernah menikmati dan diminta kita dorong untuk mereka bisa berkontribusi kembali untuk Jakarta. Dia bikin aktivitas apapun itu nanti kita sudah didorong dan sudah berjalan hal itu. Dan itu yang pertama dari pendidikan ya. Dan juga kalau lihat sekarang
Pernah lihat nggak foto yang akhir ini ada 5 sekolah yang udah diubah desain? Salah satu dekat rumah gua tuh 96. Ah, SMA 96. keren nggak Pak? Yang jadi zero ini Iya, emisi segala zero macam emisi. ya. Dan itu ya zero run off juga, dan itu jadi sekolah ala hidden gem gitu kan? Iya. Iya. Nah itu udah sampai SD, sampai SMA juga udah 5, dan nanti ke depan akan mungkin insya Allah bisa bertambah lagi. Itu dari kualitas gedungnya, dari kualitas gurunya, dari akses untuk sekolah yang lebih tingginya. Terus dari sisi olahraga buat anak muda, kalau dari sepak bola kita udah punya 5 lapangan berstandar FIFA yang dibangun gratis Di akses Jakarta. gratis? Akses gratis. Sampai saking pengen kita bilang, Pak, ini kalau misalnya kita bilang gratis, tapi akhirnya ntar ada oknum-oknum yang memanfaatkan dengan air suruh bayar. Pasti sih. Ini masih bisa juga, Pak. Oke, kalau gitu kata dia apa? Tulis di tembok lapangannya secara besar-besar. Biarkan lapangan ini menjadi diberikan akses gratis untuk anak-anak di Jakarta supaya mereka bisa merasakan lapangan standar internasional. Sampai besar-besar pakai spanduk. Kalau spanduk bisa dicopot, dicat di temboknya. Itu udah dilakukan. Itu di mana aja, Bang? Itu ada 5 lokasi, ada di Jagakarsa, ada di Selipi, ada di Muara Angke, di 5 kota madya di Jakarta. Tapi lapangannya itu sintetis ya, karena memang supaya maintenance-nya minim. Tapi itu standarnya udah standar FIFA, Pak. Ukurannya, ketebalan rumputnya, tiangnya. Dan itu udah dipastikan gratis, Pak ya? Dipastikan gratis. Dipastikan gratis. Oke. Silakan dicoba Itu dulu aja. kita mau akses sana tuh ada aplikasi yang emang First kita... come, first serve. Oh, oke. Siapa Jadi, cepat yang yes, booking. kalau kita pakai aplikasi dan lain-lain, akhirnya ujung-ujungnya masih bisa di Oke. program juga dong. Yang nggak bisa dimainkan itu ya first come first serve. Lo datang situ, tungguin. Kalau di musim lain 1 jam, main masuk lagi. Gitu. Oke. Nah itu dari lapangan supaya orang. Jadi kalau Pak Anies bilang nggak apa-apa tinggalnya di daerah pemukiman padat penduduk, tapi dia bisa merasakan kualitas sepak bola, kualitas lapangannya internasional. Terus yang kedua juga banyaklah beberapa ada wall climbing yang sekarang udah kelas internasional juga udah dibangun. Terus ada, kalau kita lihat sekarang kita udah memperbolehkan di Sudirman Tamrin di trotoarnya untuk orang anak-anak bisa main skateboard di sana. Bahkan di Duku Atas udah dibikin fasilitasnya, di Kolong Selipi juga udah ada. Terus juga ya untuk olahraga lagi ya kita udah punya JIS yang memang udah dijanjikan sejak lama oleh beberapa gubernur sebelumnya, dan akhirnya kesadian sekarang bisa kesampaian di zaman Pak Anies, akhirnya bisa breakthrough gitu. Terus juga Stadion Tugu kemarin udah di groundbreaking untuk direnovasi, jadi teman-teman Persitara tuh bisa berbahagia di sana, bisa mendukung timnya. Itu dari sisi olahraga masih banyak lagi. Terus dari sisi aktivisme kepemudaan, Pak. TC sekarang itu organisasi kepemudaan yang memang ada di grassroots dan ada di undang-undang itu adalah Karang Taruna. Karang Taruna saat ini Pak Gubernur membuat pergub menentukan bahwa Karang Taruna di tingkat RW kecil nih Pak, di tingkat RW diberikan uang aktivitas, dana aktivitas 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Untuk mereka rapat, untuk mereka bikin kegiatan. Supaya apa? Supaya aktivitas di pemukiman-pemukiman di Jakarta ini hidup gitu, anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya bisa beraktivitas sebaik-baiknya gitu. Karena selama ini mereka merasa ya kurang ada support. Itu jadi bentuk support kita. Dan seluruh kelurahan dipaksa, didorong untuk bisa memfasilitasi teman-teman Karang Taruna. Makanya juga sekarang banyak, lo tau gak sih kalau Karang Taruna itu punya hall yang namanya hall untuk Karang Taruna di setiap kelurahan? Gue nggak tahu sih. Ada ya? Ada jadi ya? banyak hal kayak gitu sebenarnya. Kemarin-kemarin tuh banyak fasilitas sebenarnya tapi ya. nggak Nggak dimanfaatkan. Mungkin ya problemnya ada soal sosialisasi, Bang. Itu, bukan sosialisasi. Sekarang tuh bangunannya nggak keurus. Nah, itu. Baru sekarang akhirnya kita dorong untuk bisa diurus, untuk bisa digunakan kembali oleh teman-teman Karang Taruna. Akhirnya dampaknya apa? Mereka bisa bikin coffee shop di sana, Pak. Mereka bisa bikin ruang belajar di sana. Dan akhirnya kemarin juga balai buku yang kita kolaborasikan dengan Karang Taruna, dan akhirnya jadi balai buku di sana. Jadi aktivitas kepemudaan di Jakarta tuh udah banyak. Terus ada mereka itu, gue baru ingat olahraga. Lu ingat dulu sih namanya Tarkam. Sekarang pernah dengar Tarkam? Jarang, Pak. Jarang ya? Dulu tuh ada Tarkam, Pak. Sekarang ada namanya, dari tahun 2017-2019, kemarin sempat terhenti karena COVID, ada namanya Force. Festival olahraga sepanjang tahun. Jadi dari antar RW, ngadu bola, sampai naik ke antar kelurahan. Itu ada ya? Itu ada, Pak. Ada cupnya, kayak ada cupnya gitu di ya? Jakarta, yes. Akhirnya apa? Terbentuk komunitas-komunitas baru yang akhirnya bisa menyatukan mereka, Pak. Saling mengenal di antar daerah. Jadi memang itulah Pak Anies pengen
antar warga itu punya soliditas, punya aksi aktivitas Ada sosial interaksi yang lah ya. interaksi yang tinggi, yang bagus untuk bisa majuin kotanya gitu. Karena pernah ada penelitian, mungkin nggak ada, Paris Utara, Paris Selatan itu ada perbedaan kemajuan padahal orangnya sama. Perbedaannya adalah karena interaksi sosialnya lebih tinggi. Jadi interaksi sosial tinggi itu menentukan kemajuan sebuah kota. Iya. Makanya dibikin ruang ketiga, makanya dibikin. Nah, cuman kan ada beberapa kayak semacam apa ya, sindiran lah Bang ya. Sindiran dari teman-teman anak muda misalnya, oh kok Pak Anies bangunnya di selatan doang kok. Tempat-tempat yang instagramable atau maksudnya itu dan emang tempat kumpul bertukar interaksi anak muda adanya di selatan doang, daerah selatan. Sedangkan daerah ya, barat misalnya dari rumah gue atau utara segala macam kita minim banget tempat-tempat interaksi seperti itu dan kebanyakan lahan ya udah hanya gedung-gedung aja sih. Kalau masalah tempat interaksi itu sebenarnya ada di banyak daerah. Tapi kalau dibilang kayak hal-hal yang dibilang Sudirman Tamrin mungkin maksud lo ya. Memang pada saat Pak Anies bikin program itu untuk misalnya bikin kayak halte Sudirman Tamrin yang baru nih sekarang yang keren, terus trotoar yang lebar, itu dimulainya di Sudirman Tamrin. Kenapa? Karena yang paling banyak bisa merasakan manfaat dari perubahan itu adalah jalur itu. Oke. Karena paling banyak diakses oleh orang. Karena juga ya industri Karena ya. karena prioritas kita dalam suatu bikin program itu kan kemaslahatan terbesarnya ada di mana nih? Nah, ternyata kan ada di Sudirman Tamrin. Jutaan orang setiap hari lewat situ. Baru setelah trotoar di sana dibangun, sekarang lo udah lihat juga kan, ada di barat trotoar dilebarin, di timur dan lain-lain. Begitu juga dengan aktivitas ruang ketiga kayak taman-taman. Sekarang kan juga ada banyak tuh di barat, di timur. Dan memang kenapa mulainya dari sana ya karena itu. Jadi difokuskan yang lebih banyak manfaatnya dulu, siap di mana lokasinya. Baru sekarang tersebar. Itu sih. Oke, itu pendidikan Bertahap. udah, olahraga lah. Satu lagi apa Bang? Organisasi tadi Organisasi udah. ya. Untuk aktivisme kepemudaan. Nah, cuman kan juga ada sindiran misalnya kayak, oh ternyata program Pak Anies cuman ini doang kok, kayak bangunan yang enak buat foto doang. Iya, Instagramable doang. Ya, Instagramable doang, tapi kenyataannya adalah masih banyak. Kalau misalnya kayak contohnya, sebenarnya yang bisa difokusin kenapa sih nggak, misalnya bangun trotoar yang bagus, bangun halte Transjakarta yang bagus, tapi kenapa kok nggak Transjakartanya yang dibenerin gitu, manajemennya yang kenapa harus antri lama, kenapa nggak cepet segala macam kayak gitu-gitu itu jadi pertanyaan juga sebenarnya. Sebenarnya banyak hal-hal yang dirubah Pak Anies bukan hanya sekedar fisik, tapi yang non fisik juga udah banyak. Tadi gue bilang force misalnya nggak kelihatan. Terus juga kayak tadi PPDB, bagaimana kita, karena visinya Pak Anies salah satu visi terbesar adalah keadilan sosial. That's why makanya dia bikin PPDB itu. Terus juga kalau lo bisa lihat kalau Sudirman Tamrin itu kemarin sempat Sudirman Tamrin dilarang lewat motor. Iya, betul. Ya kan? Sekarang kita buka. Itu berasa sih. Berasa banget. Itu berasa sih. Itu sebenarnya nggak kelihatan fisik, tapi semua orang bisa merasakan. Iya, betul. Terus yang ketiga, kalau masalah transportasi publik, ya sekarang jumlah penumpang di Jakarta semenjak dari 2017 sampai 2022 naiknya 3 kali lipat. Betul. Dengan apalagi dengan Jaklingko itu ya. Jaklingko itu. Dan sekarang juga bisnya udah kurang keren apa Pak. Kita semua mereknya sekarang Volvo, Mercy, BYD, terus ada merek-merek luar negeri yang bagus-bagus lah. Bukannya Zongtong lagi lah ya, takutnya ditaruh di suatu tanah akhirnya dibakar kan nggak enak. Jadi bangke dulu. Jadi bangke dulu. Nah itu dan bahkan sekarang udah bis listrik Pak, udah bis listrik kita pakai. Makanya gue sempat ditelepon istri tuh, dibilang lagi di mana? Lagi di bis. Nggak mungkin masa di bis nggak ada suaranya loh, ini bis listrik bos. Ya. Orang jadi sangat bohong gitu kan, karena saking senyapnya, saking nyamannya di situ kan. Itu jadi terus juga ya Jaklingko sekarang kalau naik angkot udah nggak ada kebut-kebutan lagi. Karena masing-masing supir angkot itu udah ditanggung, anaknya dapat KJP, gajinya UMR, kesehatannya dijamin BPJS. Udah nggak ada yang ngetem sekarang. Udah nggak ada yang ngetem, dan sekarang lo udah nggak ngeliat kan sekarang Metro Mini. Nggak ada. Kopaja. Nggak ada ya. Pernah kita ada menunjukkan bahwa kita menghancurkan Metro Mini yang nggak ada. Senyap. Tapi orang biarkan orang merasakan itu perubahan. Makanya kan Pak Anies bilang kemarin, kita nggak mau mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Biarkan orang lain yang merasakan gitu. Boleh. Nggak perlu kita terlalu besar gitu. Nah, nih Bang, gue ada kemarin itu ada laporan penelitian. Ini identifikasi sebenarnya kayak dari Indonesia Institute. Ya. Dia hasil laporan itu adalah 4 indikator yang dia sorot. Indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender,
angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Nah, dari hasil penelitian dia itu, bahwasannya 3 ini, indeks pembangunan manusia, gender, dan angka kemiskinan ini stagnan di periodenya Pak Anies. Kalau malah justru pengangguran yang akhirnya diapresiasi karena apalagi kena COVID ya, itu akhirnya Jakarta bisa bounce back, jadi akhirnya bisa tingkat penganggurannya nggak terlalu jauh dan malah meningkat gitu. Nah, kenapa kok bisa? Kenapa jadi akhirnya stigmanya adalah Pak Anies ternyata biasa-biasa aja gitu loh. Dengan adanya indeks saya kayak indeks pembangunan manusianya gitu. Ternyata masyarakat Jakarta nggak bahagia-bahagia banget gitu. Itu gimana tuh Bang? Ya. Dari penelitian itu silakan berbicara sesuai dengan apa yang mereka teliti, dan masyarakat juga bisa mengkritisi hal tersebut dari apa yang sudah dilakukan. Tapi juga jangan membuat persepsi seolah-olah hal tersebut merata di seluruh daerah. Yang tadi gue bilang, biarkan itu jadi biarkan kenyataan yang berbicara bahwa sekarang tadi lo bilang bahwa sekarang kita udah punya nama, dulu kan namanya Gojek, sekarang udah berubah jadi Jackpreneur. Bahwa yang tadi akhirnya kita bisa banyak orang bisa bertahan di saat COVID karena Jackpreneur kita melakukan pendampingan, pemberian modal, bahkan salah juga tadi program anak muda tuh Pak, Jackpreneur. Bagaimana anak muda yang mau mulai, kita bisa bikinin izin usahanya secara cepat sekarang cuma 1 hari. Sampai pembantuan modal ya kalau nggak salah. Pembantuan modal di Bank DKI, terus juga sampai ada yang namanya pengurusan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tuh kan nggak banyak yang tahu gimana caranya. Yang Pemprov DKI melakukan pendampingan itu, sertifikasi halal dan secara gratis Pak. Itu, dan akhirnya banyak sekarang yang tumbuh di sana. Bahkan sampai yang kayak, lo tau gak sih kemarin tuh yang menarik tuh pecel lele di pinggir jalan. Itu kan mereka mungkin nggak kenal sama yang namanya Gojek dan Grab. Dan juga kalau mau Gojek dan Grab itu harus ada izin usaha Pak. Dan sekarang Pak Anies akhirnya kemarin Pak Anies bilang ke PTSP, jemput bola, samperin ke orang-orang usaha kaki lima itu, jemput bola, berikan izin. Dengan ada izin itu akhirnya mereka bisa mendaftar ke Grab dan Gojek. Jadi bisa pakai aplikasi. Bisa pakai aplikasi sekarang mereka. Karena mereka nggak punya. Kan kalau mau izin tuh sebelumnya harus ada ruangan, kantornya, alamat. Ya kalau yang pinggir jalan mau alamat apa Pak? Nggak bisa. Tapi apakah kita mau strict pada hal seperti itu? Enggak dong. Loh, keberpihakan kita kan kepada mereka. Gimana mereka bisa maju secara ekonominya? Bagaimana akhirnya kualitas hidupnya bisa terus meningkat gitu. Nah, itulah yang bisa juga sebenarnya harus dimasukkan ke indeks pembangunan manusia, Pak. Dari sana kan harusnya bisa kelihatan bagaimana mereka bisa bertahan. Nah, sebenarnya gue lebih tertarik tuh dari penelitian itu sebenarnya soal indeks pembangunan gendernya. Maksudnya kita lihat di Jakarta juga rasa aman, khususnya kelompok-kelompok perempuan ya masih belum bisa merasakan aman gitu untuk berjalan sendiri apa segala macam gitu kan. Ya masih banyak tingkat kekerasan seksual misalnya yang emang dilakuin jadi korbannya lah kayak gitu. Secara aturan tuh kita udah buat kemana tuh Pak Anies sudah bikin yang namanya pergub atau perda untuk masalah kekerasan seksual ya yang ada di Jakarta, bisa dicek deh. Di sana dijelaskan bahwa dan itu alhamdulillah diapresiasi banyak komunitas feminis yang memang mengapresiasi hal itu. Nah itu bisa dicek lagi, gue juga lupa kalau nggak salah pergub deh yang udah keluar pada saat itu untuk bagaimana mereka kalau misalnya melakukan sebagai korban kekerasan. Kita udah punya, sekarang kita udah punya 3 rumah aman Pak. 3 rumah aman? 3 rumah aman. Rumah aman itu memang kalau misalnya dia punya ada kekerasan dia bisa bermukim di situ untuk sementara waktu dan didampingi masalah psikologisnya. Kalau masalah keamanan yang ada di jalan sekarang Pak, kalau kita ukur mudah aja ya. Kalau lo naik MRT sampai jam 10 ya? Transjakarta sekarang 24 jam. 24 jam, betul. Masih banyak perempuan ada di dalam kendaraan umum itu, Pak. Artinya apa? Artinya keamanannya mereka merasa nyaman. Sebenarnya dari hal itu aja udah bisa kita ukur. Nah, selain perubahan Bang, adalah isu penggusuran nih. Ini juga sangat kena nih di anak muda nih, karena anak muda harus punya rasa aman lah. Betul. Untuk digusur apa segala macam, dan itu adalah salah satu janji Pak Anies yang emang dan akan menarik pergub nomor berapa itu ya, nomor DKI nomor 207 kalau nggak salah ya itu
tahun 2015 akan dicabut terus Iya. zaman. Nah ini sampai saat ini kan akhirnya masih ada beberapa yang kena penggusuran. Sebutkan. gitu. Sebutkan. Yang ya meskipun udah direlokasi ya. Iya, iya. Ya cuman kan maksudnya rasa aman untuk mencabut pergub itu kan sampai saat ini kan Justru- belum ditarik gitu ya pergubnya itu loh. Iya. Itu kan yang jadi concern itu kenapa Pak Anies janji untuk tarik pergub 2 tahun itu, Iya. kenapa sampai ke jabatan dia nggak menarik pergub itu. Jadi gini, kalau bicara masalah penggusuran dan kepemimpinan Anies Baswedan, bisa dicek sendiri bagaimana, lo tau kamu akuarium ya? Yang dulu Apa digusur. Dulu digusur zaman pemerintah sebelumnya. Dan sekarang akhirnya udah terbangun tuh, Ya. 2 tower. Tahu yang namanya Bukit Duri? Bukit Duri. Ya. Sekarang udah terbangun, Pak. Di Jakarta Timur juga, Bukit Nggak, Duri. poinnya gini Bang. Terus, tapi kalau masalah Nah, pergubnya, kalau masalah pergubnya, itu kan yang bangun juga kan dari 2015 kalau nggak salah pergubnya lahir ya. Nah, 2016. Apa? 2016. 2016 ya, 2016 pergub itu keluar. Nah, sekarang gini, praktek di lapangan bisa dibilang bahwa Pak Anies belum pernah, Pak, yang namanya ngegusur. Bahkan Kampung Bayam, karena kita pengen bangun JIS begitu mewahnya, dan di situ ada warga yang memang kalau bisa dibilang alas haknya nggak ada, Iya. ya kan? Tapi apakah kita buang dan kita gusur? Enggak, Pak. Justru kita bangunkan. Kita bangunkan rumah di sana untuk bisa mereka tetap memiliki haknya sebagai warga negara Indonesia yang bisa memiliki tempat tinggal. Karena itu kan kepentingan dasar, keperluan mendasar bagi mereka. Pada prakteknya Pak Anies sendiri nggak pernah melakukan penggusuran, Pak. Kalau bisa dilihat. Kecuali penggusuran di bidang-bidang orang yang melakukan perekonomian. Yang bidang ekonomi ya, bukan masalah rumah tinggal, perekonomian, terus nggak sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau misalnya pemukiman warga, terutama warga menengah ke bawah gitu ya, yang ekonomi lemah, bisa dicek sendiri. Ada kampung Kunir kita bangun, ada banyak lah, ada sekitar puluhan kampung kita bangun. Iya, kalau itunya oke lah, kita kelar. Maksudnya kan yang difokus sama teman-teman kemarin itu kan kenapa nih nggak mau mencabut? Sebetulnya kan ini masalahnya ini nih, pergub ini nih. Kenapa nggak mau dicabut ininya? Itu sebenarnya kan yang jadi Iya. meskipun Pak Anies bilang ini lagi masih ada proses Pembahasan. sama Kemendagri segala Betul, macam. betul, Tapi kan betul. akhirnya kan kelompok-kelompok ini kan menyayangkan aja gitu Betul, kan. betul. 5 Tapi akhirnya tahun kemarin masih di demo proses ya. demo yang kemarin itu yang ramai. Yang akhirnya di gitu kan. hari terakhir itu kan. Iya, di demo. dan itu oke. Iya, iya, iya. Seru sih. Seru. Kayak Sampai gitu. beliau akhirnya nemuin kan? Duduk bareng. Debat di situ. Debat. Ya. Dan itu menurut gue sih bakal harusnya bisa jadi contoh ya. Iya. Pejabat publik harusnya seperti itu tanpa harus ada gas air mata. Betul. Iya, maksudnya kayak gitu lah ya. Iya. Kayak gitu ya. Cuman masalahnya kan itu. masih kita menyayangkan kenapa Iya. sepanjang 5 tahun ini Iya. Pak Anies nggak mau gitu tarik Jadi itu sih itulah, sebenarnya. Betul. Jadi itulah memang Mesti jadi catatan lah ya. Iya. Jadi memang beliau itu kan lahir dari aktivis mahasiswa. Iya. Beliau pernah demo. Jadi sekarang kalau di demo ya ngerti. Oh. Ya nggak, dia temuin, diajak ngobrol gitu kan. Ya, nggak diusir atau melakukan kekerasan kepada pendemo, kritik itu kan enggak. Bahkan orang yang mengkritik dia juga nggak pernah tuh ada yang dilaporin kan. Mau dia diedit mukanya jadi Joker, mau dia diedit Iya. segala macam itu kan banyak tuh ya. Ada siapa tuh yang kemarin sempat ditelanjangin? Ade Armando. Oh iya. saya nyebut namanya aja males jadi. Ya gitu lah, dia kan sering ya, tapi nggak pernah kan Pak Anies untuk menindak, karena memang beliau sangat menghargai kebebasan berdemokrasi. Iya. Itu aja sih. Oke. Ini lagi Bang, Siap. adalah soal komitmen yang sekarang lagi korupsi. Gue nggak mau ngurusin Formula E, mungkin udah hatam lah. Ya. Cuman masalahnya kalau buat tadi riset dikit, masih ada beberapa pejabat-pejabat di tingkatan DKI itu masih kena kasus korupsi. Dan kedua adalah bagaimana sistem rekrutmen yang pejabat-pejabat ini untuk agar bisa mendapatkan pemimpin pejabat-pejabat yang emang menolak soal korupsi kayak gitu. Ya. Kalau korupsi kemarin terakhir yang ada di Pemprov DKI itu yang rame itu kan masalah tanah Munjul ya. Tanah Munjul. Dengan rumah DP 0 yang akhirnya Direktur Utama Sarana Sarana Jaya itu sama beberapa itu ada sama dari pihak swastanya ada yang ditahan KPK. Nah, memang Pak Anies sudah memikirkan hal itu dari sebelumnya. Makanya beliau itu mengajak Pak Bambang Wijoyanto beserta praktisi hukum lainnya untuk masuk ke DGUPP dan memikirkan bagaimana preventive actionnya untuk bisa mencegah. Dan Pak Bambang pada saat itu sudah membuat sistemnya. Sudah membuat sistemnya untuk bisa meminimalisir atau mencegah sehingga menutup keran-keran atau peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum dari Pemprov DKI untuk melakukan hal itu.
Nah, selain itu sebenarnya sudah banyak dampaknya karena memang beliau itu kan sangat expert dalam hal itu, mantan pimpinan KPK. Dan sekarang udah terlihat dampaknya sebenarnya. Cuma memang ada beberapa di BUMD itu yang akhirnya di Saranajaya yang kemarin kita dengar itu yang masih tetap bisa terjadi gitu. Dan mungkin bisa jadi catatan juga bahwa memang tapi jalannya itu sudah dibentuk sudah lama sebenarnya sama Pak Bambang dan sekarang udah dijalankan. Mungkin kalau gue boleh berpendapat kelihatannya udah mulai menurun Pak hal-hal tersebut dan mulai menurun dibanding sebelumnya sudah ada perbaikan karena memang sistem itu udah terlihat berjalan tapi memang masih ada 1-2 yang bolong itu yang memang perlu perbaikin terus sih. Dan kalau masalah rekrutmen pejabat-pejabatnya itu kita tetap pakai open recruitment ya. Kita umumkan bahwa ada jabatan posisi kosong ini silakan mendaftar untuk orang-orang yang memang secara backgroundnya sudah sesuai. Nah di situ udah dilakukan dan akhirnya sudah sampai ke semacam lelang gitu kan. Lelang jabatan itu masih sekarang masih terus berjalan sih sampai interview dan lain-lain. Bahkan sampai ada fakta integritas. Ada ya? Ada dong. Pejabat yang jadi itu Pak Bambang sama Pak Anies kalau memang buktinya bukan hanya korupsi Pak, bukan hanya korupsi yang harus mundur. Kalau sampai KPI-nya nggak achieve, mundur. Makanya ada beberapa pejabat pada saat itu yang akhirnya mundur di Pemprov DKI yang dinyatakan harus mundur. Gitu. Oke Bang, gue masuk ke tema selanjutnya ini soal pencapresan nih Bang. Siap. Kenapa sangat buru-buru sekali Pak Anies, Nasdem khususnya ya, mendeklarasikan Pak Anies itu kenapa Bang? Sangat buru-buru sekali gitu. Ditanyakan ke Nasdem dong. Gitu ya? Kan kita bukan orang Nasdem ya. Oh gitu ya? Oke, kalau Pak Anies dari sisi Pak Anies ya karena dia ditawarin kehormatan, ya itu sebuah kehormatan dong. Why gitu ya? Iya, why not? Why not? Kalau kata Pak Surya Paloh ya why not the best? Iya, why not the best? Kalau Nasdem ya kan. Oke. Pertanyaannya adalah saat ini akhirnya isu yang muncul adalah kita tahu pengalaman 2017 itu bagaimana Pak Anies ya dalam quote unquote gitu berkoalisi lah ya dengan kelompok-kelompok bisa dikatakan ya Islam ekstrim atau apa gitu ya sebutannya segala macam gitu. Radikal misalnya ya nggak tahu lah itu kata-kata ini aja sebenarnya gitu ya. Radikal. Tapi masalahnya adalah yang berkembang sekarang adalah semakin mendekati pencapresan ini makin timbul lagi tuh dan didukung sama beberapa ormas-ormas Islam yang disebut radikal itu kembali mendekati ke Pak Anies gitu. Maksudnya gimana cara bisa menegasikan bahwa gue adalah toleran kok, gue nggak intoleran kok, dan gue misalnya gue gini hanya berteman atau itu gimana gitu ceritanya? Gampang cara membuktikannya. Sebutkan dari 5 tahun Pak Anies memimpin, sebutkan satu aja kebijakan dia yang dia lakukan yang terindikasi sebagai radikalisme dan intoleranisme. Ada nggak? Kalau nggak nemu, ya batalkan dong tuduhan itu. Nggak perlu dituduhkan lagi, selesai dong. Silakan buktikan aja mana hal yang memang bisa dianggap itu suatu kegiatan radikal. Nggak ada, Pak. Malah kita melakukan hal-hal yang memang pemerataan di sini. Berapa banyak izin rumah ibadah yang selama ini nggak keluar, sekarang keluar, Pak. Berapa banyak gereja yang IMB-nya diterbitkan sekarang. Sampai ada yang namanya kita punya pembelian hibah alat kremasi untuk umat Hindu di Jakarta. Apa kata pimpinan umat Hindu di Jakarta pada saat itu? Baru hari ini kami merasakan adanya negara di dalam ibadah kami. Bahwa selama ini kalau umat Hindu di Jakarta itu meninggal, Pak, dia harus bayar puluhan juta untuk kremasi karena hanya ada swasta. Dan pada saat itu akhirnya Pak Anies menghibahkan sebuah alat kremasi. Memang mahal alat itu, Pak, miliaran. Gitu. Dan akhirnya sekarang mereka bisa kremasi dengan harga yang murah untuk di umat Hindu. Dan bagaimana pernah dengar juga kan bagaimana pernyataan dari umat Hindu Tamil di Pasar Baru. Dia bilang kita warga negara Indonesia, walaupun saya keturunan India kata dia, tapi saya merasa kayak bukan orang Indonesia karena nggak ada pengakuan. Nggak pernah ada juga gubernur hadir ke sana. Dan baru pertama kali Pak Anies? Pertama kali ada Pak. Oh ya? Yes. Di Hindu Tamil tersebut. Dan akhirnya malah sekarang kita bikin India Street di Pasar Baru kan? India Street Pasar Baru. Kalau di Glodok kita udah bikin gapuranya sesuai dengan sejarahnya pada saat itu Chinatown di depan Glodok. Dulu ada gapura sempat dirobohkan dan sekarang namanya dibangun kembali. Gapura Chinatown di Glodok. Dan ya hal-hal tersebut apalagi juga program BOTI, Pak.
yang sangat membantu orang-orang yang aktif di rumah-rumah ibadah gitu. Bahwa setiap pendeta, setiap ya orang-orang yang memang ada di rumah ibadah tersebut diberikan bantuan setiap bulannya oleh Pemprov DKI pada saat itu. Cuman masalahnya kan adalah oke, Pak Aniesnya oke secara kebijakan nggak ada terus. Cuman kan masalahnya kan pendukungnya nih. Beberapa pendukung yang di grassroots lah ya, yang kita maksudnya beberapa yang dinegasikan oleh kelompok-kelompok itu dan mereka itu mendukung gitu. Nah, maksudnya Pak Anies sendiri melihat segitu apa? Seperti apa gitu, Bang? Kalau pendukungnya masih melakukan hal-hal yang Nggak, maksud gue beberapa yang mendukung Pak Anies ini kan ormas-ormas Muslim yang tadi gue bilang awal itu waktu itu adalah yang radikal itu Pak Anies sendiri. Sekarang coba gue tanya, kalau lo jadi Pak Anies, apa lo bisa melarang orang mendukung lo? Ya enggak sih, nggak bisa. Nggak bisa. Mantan teroris misalnya, ada mantan teroris deh, dia sekarang udah tobat. Terus dia mau dukung dia lo. juga punya hak juga ya. Hak kok. Terus masa kita mau melarang hak orang? Nggak bisa, Pak. Gimana? Dan isu-isu seperti itu yang dilontarkan oleh radikal dan sampai sekarang dimunculkan tadi lagi lo bilang itu, memang itu adalah orang-orang yang apatis terhadap Pak Anies yang pengen mendiskreditkan, udah kehabisan cara. Apalagi cara untuk mendiskreditkan dia? Gak ada, Pak. Mau dilihat dari programnya kebanyakan. Positifnya udah kebanyakan gitu. Mau dilihat dari kasus-kasusnya dari zaman di Dikbud ya, gak nemu juga gitu. Malah yang katanya sekarang mau dipaksakan masalah formula, nggak tahu juga. Ya akhirnya yang bisa mereka lakukan ya itu, apalagi. Udah kehabisan cara, Pak. Makanya akhirnya isu lama dipanasin lagi. Akhirnya kalau udah masakan yang lama dipanasin lagi, akhirnya nggak bergizi. Nggak ada dagingnya ya, ada dagingnya ya. Ya udah jadi nggak ngaruh. Kayak gitu-gitu aja gitu ya. Silakan aja kalau masih mau menyebar ya udah. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang, buat penutup kita nih. Wah, udah mau habis lagi. Gak berasa ya? Gua gini Bang, sebenarnya tadi kan banyak banget nih prestasi segala macem. Otokritik nih Bang, buat Pak Anies, buat lu gimana nih? Otokritik? Iya dong. Masanya nggak mungkin dong, nggak ada. Oh iya, pasti nggak mungkin ada. lah, nggak mungkin lah. Gue itu dukung Pak Anies bukan karena cuman pribadinya aja, tapi nilai yang dia bawa. Gue merasa dia itu masih kurang galak sama orang yang nyerang dia, Pak. Kurang terlalu galak? baik. Oke. Terlalu baik. Gue tuh pribadi suka gemes gitu ya. Oh, iya. Ini orang udah Berarti nggak tegas dong Pak Anies? bukan nggak tegas. Oke. Ini orang udah diinjek-injek, dicemoohin, keluarganya dicaci maki. Tapi kok malah, ya coba jawab dong apa gitu. Oh, misalnya. Tapi dia kayak memilih kemarin untuk gitu diam ya. dan akhirnya kalau gue sih ya pribadi kalau gue digituin ya gue nggak akan tinggal diam, Pak. Setidaknya gue jawab gitu loh. Tapi beliau milih diam. Kebayaan mungkin, Pak. Kebayaan. Iya sih. dan itu kebayaan gitu. Itu mungkin otokritiknya ya. Oh gitu ya. Itu paling, Pak. Tanya terakhir deh. Siap. Harapan lu Bang, kalau misalnya Pak Anies emang jadi presiden Bang. Harapan lu apa Bang? Mau kayak gimana sih ini? Yang seharusnya Pak Anies kritik lah presiden sekarang gitu misalnya dikit-dikit aja Bang. Pak Anies terusnya bisa nih kayak gini. Yang menurut lu, wah Pak, kalau Pak Anies yang menjabat pasti isu anak muda yang seperti ini nggak bakal kayak gini, pasti gini-gini. Gitu. Yang jelas dia itu orang yang dekat dengan isu-isu kepemudaan. Dia bikin dulu, dia sempat punya produk nama Indonesia Mengajar yang berjalan sampai sekarang. Dia bikin gerakan turun tangan yang mendukung orang baik memilih diam enggak diam untuk bisa ikut campur dalam hal-hal politik. Gua rasa kita akan bisa merasakan kalau misalnya Pak Anies jadi maju dan jadi presiden tadi lo bilang, akan banyak sekali kebijakan-kebijakan baik itu di kepemudaan maupun di aktivitas-aktivitas sosial yang bisa dia jadikan realita, Pak. Yang selama ini kita hanya jadi mimpi. Gue pengen, harapan gue dia bisa melunasi janji kemerdekaan, Pak. Janji kemerdekaan? Yes. Selama ini kita cuma punya program presiden. Ya nggak sih? Visi presiden, visi ini, presiden ini, visi ini, presiden ini. Tapi kita lupa visi Indonesia, Pak. Republik ini pada saat dibangun, pada saat dimerdekakan pada saat itu, punya janji Pak punya rakyatnya. Ingat gak janjinya apa?
mensejahterakan. Pembukaan Undang-Undang Iya, Indonesia 45 itu. Mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu selama ini kita kurang bahas. Harusnya itu dulu kita lunasin, Pak. Apalagi sebentar lagi Indonesia mau 100 tahun 2045 ke depan gitu. Harusnya visinya ke sana sih. Dan gua rasa Pak Anies mampu. Pak Anies mampu untuk hal itu. karena itu hal mendasar sih. Mencerdaskan kehidupan berbangsa, aktif di keterlibatan umum dunia dan lain-lain. Itu janji kemerdekaan. Karena selama ini kalau kita hanya bisa bikin infrastruktur atau bisa bikin hal-hal yang megah di Indonesia ini, toh Belanda juga bikin, Pak. Infrastruktur doang ya. Belanda bikin loh, Iya, Anyer Panarukan. Iya. Tapi apakah rakyat sejahtera? Enggak, Pak. Jadi manusianya yang harusnya dibangun. Manusianya, Pak. Kalau cuma sekedar bikin manusia, mungkin itu udah jadi visi-visi ya, banyak orang dulu-dulu lah. Tapi bagaimana itu jadi visi menjadi kenyataan? Bahwa makanya dia punya gagasan, narasi, karya. Dari gagasan berubah jadi narasi, untuk bisa jadi sebuah karya. Dan itu jadi gimana itu jadi kenyataan? Itu sih. Kalau gue sih cuma mau nitip, Bang. Kalau Pak Anies jadi, nggak Nora aja sih kalau jadi. Maksudnya kebebasan berekspresi buat anak muda itu penting, Bang. Itu bisa gue jamin. Yes, Itu itu sangat penting banget dan gue sangat merasakan kita untuk berekspresi untuk saat Sepakat. ini ya. Itulah dan beliau Itu juga yang orang yang titipkan sepakat gitu. untuk bisa mungkin kita lihat ke depan ya. Ya. Apakah beliau akan mencabut UU ITE? Karena itu adalah kayaknya itu virus demokrasi, ya, Pak. menurut betul, gue. sepakat banget. Yang menggerogoti demokrasi dan kebebasan berpendapat. Itu gue setuju banget sama lo. Dan itu gue bakal dorong ke beliau Mantap. untuk bisa dicabut. Yes, Sip. sepakat kita sebagai anak Iya, muda. iya. Kita harus bisa berdemokrasi secara baik dan benar. Kita harus dewasa kok. Gak usah pakai baper-baper Nggak lah, usah lah. ngapain sih? Ngapain? Dan gue yakin beliau itu adalah orang yang fokus berperan, bukan baperan. Asik. Sip. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Bang Sami. Thank you. Banget. Dam, thank you. Sukses buat Dialek. Siap. Mudah-mudahan bisa lancar dan terus berkarya.